Oke, kita lanjutkan materi tentang teorema 2, yaitu similaritas mempertahankan besar sudut yang ada di halaman 141. Nah, maksudnya similaritas mempertahankan sudut maksudnya adalah nanti ada dua bangun datar, ya kan, misalnya entah segitiga lah. Kalau persegi kita ambil ya memang bentuk sudutnya segi semua, ya kan. Kita ambil misalkan segitiga, nanti kan ada perintah, kita buatlah, kita lukis gambarnya, kita cek apakah gambar mula-mula dengan gambar setelah ditransformasikan semua sudutnya itu, atau salah satunya sajalah, salah satu sudutnya yang kita ambil itu sama atau tidak. Kalau sama berarti kan sudut pertama mempertahankan sudut yang pada bayangannya gitu. Misalnya ini segitiga, terus ini transformasinya, ya kan. Misalkan kita ambil salah satunya saja, misalnya di sini, ya kan, misalnya sudutnya sekian, apakah dipertahankan sudut besar sudut yang ini untuk besar sudut pada gambar kedua setelah ditransformasikan. Kalau ini sama berarti ini dikatakan similaritas. Jadi pengecekan yang kedua itu berdasarkan teorema 2, kalau sudutnya sama berarti dia similaritas. Oke, langsung saja ke contoh. Itu diketahui segitiga ABC dengan titik pusat C, ya, titik pusatnya C dan faktor skalar K-nya sama dengan 2. Lukislah transformasi similaritas A dan B. Jadi ini di sini perlu kalian ketahui, kalau misalkan titik pusatnya C, maka yang diketahui adalah A dan B, atau yang dicari adalah transformasi A dan transformasi B bayangannya. Kalau dia nanti B yang diketahui, maka yang kita cari itu adalah A dan C. Transformasi A sama dengan A aksen, transformasi C sama dengan C aksen. Kalau dia A yang diketahui, maka yang kita cari adalah B dan C. Itu yang diketahui, ya. Transformasi B sama dengan B aksen, transformasi C sama dengan C aksen. Udah paham ya maksudnya? Oke, langsung kita jawab. Sebenarnya pun kalaupun kita bisa patokan bahwasanya ini titik pusatnya C. Titik pusat C itu di sini kira-kira, ya. C udah, karena yang diketahui adalah A dan B, kita buatlah ini A, misalkan ini A, sini B. Supaya gampang untuk membuatnya, jangan buat segitiga yang sama sisi, buat yang dia semua sisinya agak berbeda, jadi dia nampak perbedaannya. Kalau semuanya sama sisi, ya perbedaannya, ya kan. Kalau kan ini sama sama ini, sama ini, sama itu, yang ini sama dengan di sini. Jadi nggak nampak, dia nggak nampak bedanya antara yang gambar yang sebelum ditransformasi dengan sesudah, gitu ya. Jelas ya. Kemudian di C, titik pusatnya C, kemudian diketahui A dan B, maka kita buat garis yang menghubungkan titik A dengan C dan yang menghubungkan titik B dengan C. Kira-kira gini gambarnya. Udah, kita hubungkanlah ini B, udah ya. Kan karena katanya di sini, ya, karena dia katanya di sini adalah ini yang diketahui A dan B, maka yang akan kita perpanjang itu adalah sisi ini AC dan BC. Nah, misalkan ini lah dia, ya. Udah, tetap ini biar gampang untuk membantu kita membuat nanti bayangan dari aksennya. Udah, kita misalkan ini AC, di sini AC, C, kita buat di sini A. Karena skalarnya K-nya 2, maka diperpanjang menjadi 2.
satu dua, kira di sinilah dia A aksen. Nah, kemudian B BC B, kira-kira di sinilah B-nya ya, B, karena skalarnya 2, K-nya sama dengan 2, hampir 2 kali, 1 2, sinilah aksen. Sekarang kita hubungkan nih A CB ke aksen. Terus ini tadi lagi AB ya, kita buat biar nampak aneh satu, jadi nggak sama deh. Kita anggap aja lah sama nih ya, kira-kira dua, kemudian B udah, ini 1 dan kurang lebih lah ya sama ya, ini sedikit ini ya. Nah sekarang nampak nih ya, ini lukisannya nih, lukisan transformasi A dan B. Jadi yang kita tarik garis ya, itu yang kita lakukan perpanjangan, itu yang dikalikan dengan skalarnya itu adalah A dan B, bukan C. Kenapa C? Ya karena titik pusatnya C. Kalau di titik pusatnya B berarti kita dari sini kemari diperpanjang nih ke sini, dan ini ke sini. Kalau di titik pusatnya C, dari sini ke C, kemudian dari A ke B. Itu paham ya? Oke, sekarang kita membuktikan bahwasanya sudutnya mempertahankan atau tidak. Sudut yang mana yang mau kita pilih terserah, mau sudut A boleh, mau sudut B boleh, mau sudut C boleh. Nah apakah nanti besar sudut A ya kan, sudut C nggak mungkin karena dia memang titik pusatnya di sini, jadi nggak ada kawannya di sini kan. Nah boleh A boleh B, terserah mau yang mana, mau A boleh mau B boleh, karena yang akan kita tunjukkan apakah nanti ini sama dengan di sini atau ini sama dengan di sini ya kan. Nah tanpa kita menggunakan teorema, sebenarnya kita pakai konsep sudut dan garis. Ingat kan waktu di SMP, sudut dan garis kita juga bisa lihat kalau dia berseberangan luar sudutnya sama. Ingat ya, kalau dia sisi yang saling membelakangi dia sama, kemudian membelakangi luar itu sama, sisi yang berseberangan luar juga sama. Maka itu materi sudut dan garis. Kalau mau lebih jelasnya nanti buka lagi bukunya, jadi akan nampak itu. Nah tapi kita tidak ke situ. Nah sekarang perhatikan ya, tadi kita ambillah salah satunya yang B di sini, A boleh B boleh. Kalau C ini nggak bisa karena titik pusat ya kan, cuma satu sudutnya, nggak ada pasangannya dan dia pun berhimpitan sekarang. Jadi yang kita bisa buktikan adalah A dan B ya. Nah sekarang lihat nih, di sini segi sudut ABC, inilah B ya, kita ambil. Maka sudut A aksen, B aksen, C aksen, A aksen, B aksen, C aksen, ini sudut yang ini sama dengan transformasi sudut ABC. Nah tadi ini A nya, segitiga A mula-mula ABC, setelah ditransformasikan menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Ini dia ya. Sekarang perhatikan, nah AC, A aksen, C aksen, garis A aksen, C aksen sama dengan KAC. K itu tadi 2, berarti 1 2 kan. Kemudian B aksen, C aksen, garis B aksen, C aksen sama dengan K kali BC kan. BC nya tadi ini
ini B, 2 kali dari BC. Nah, untuk membuktikan ini tadi, sekarang kita gunakan teorema. Teorema apa? Teorema kesebangunan. Ingat ya, teorema kesebangunan, bukan saya ngomong, tapi teorema kesebangunan. Dia bilang jika unsur-unsur, siapa unsurnya, sisi dapat disimpulkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebangun dengan segitiga ABC akan berakibat pada segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan sudut ABC. Akibatnya apa? Nah, sehingga sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan transformasi sudut ABC. Kan ini sama pemahamannya kayak kita kemarin belajar tentang apa itu? Similaritas apa ya? Isometri. Nah, kan katanya saya tuh misalkan AF kan kongruen dengan FG dengan IF misalnya. Maka A transform sama dengan transformasi E. Pas saya rumusnya kita pakai halaman sorry ya, ternyata ruas garis berarah. Ingat nggak definisi ruas garis berarah? Apabila AB kongruen dengan CD, maka transformasi A sama dengan D. Nah, ini sama, ini kira-kira pemahamannya dengan ini. Apabila ABC kongruen dengan A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan A, B, C, maka A aksen, B aksen, C aksen sama dengan transformasi A, B, C. Nih. Ingat tadi ya, definisi ruas garis berarah, katanya kalau namanya ruas garis, kalau garis misalkan AF AB kongruen dengan CD, yang terjadi adalah transformasi A sama dengan D. Jadi sesuatu yang kongruen itu adalah transformasi dari garis atau bangun datar yang mula-mula. Tuh, paham ya? Paham. Nah, jadi ini gara-gara teorema yang menyatakan bahwasanya unsur-unsur, siapa unsurnya, sisi-sisi yang dimana segitiga A, B, C kan, misalkan sebangun dengan misalkan segitiga KLM, kita ambil aja gak beda biar nampak deh ya. Misalkan teorema ngomong unsur-unsur sisi-sisi, ya dimana sisi-sisi, unsur-unsur yang sisi-sisinya dari segitiga ABC yang sebangun dengan segitiga KLM mengakibatkan bahwasanya sudut, jadi tadi yang kongruen adalah segitiganya, imbasnya ke sudutnya. Sudut siapa? Sudut ABC. Ini tadi sebangun kongruen, sorry. Dan akibatnya adalah sudutnya. Nah, apa sudutnya? Sudutnya menjadi kongruen. Sudut siapa? Sudut ABC dengan sudut KLM. Nah,
berdasarkan definisi ruas garis berarah mengacu ke situ lainnya, ini menjadi ABC sama dengan transformasi dari KLM. Sama seperti ini. Gara-gara ini segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini sebangun, kan mereka sebangun. Kenapa bisa sebangun? Ya karena ini. Ulangi, gara-gara teorema ini kan yang mana? Segitiga yang ini ABC, A aksen, B aksen, C yang ini sebangun dengan ABC yang ini. Mula ya kan, kita tadi sudah tunjukkan barusan mereka sebangun di sini, mengakibatkan sudut yang A aksen, B aksen, C aksen itu kongruen dengan sudut ABC, sehingga yang terjadi adalah transformasi aksen B aksen C aksen sama dengan T dari sudut ABC. Jadi balik lagi kemari, kalau ini yang terbukti maka similaritas mempertahankan sudut. Jadi ini segitiga yang ini tadi mempertahankan sudut, sehingga dikatakan bahwasanya segitiga ABC merupakan similaritas mempertahankan sudut. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham. Next, nanti kita bahas lagi tentang teori yang ketiga. Teori yang ketiga yaitu similaritas mempertahankan ketiga urusan. Itu nanti.